Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulhilmayati dengan NIM 2310413002. Saya dari Fakultas MIPA jurusan Kimia. Di sini saya akan membahas tentang isu ketidakmerataan ekonomi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau yang menjadi pusat pemerintahan serta pusat perekonomian di negara Indonesia. Pulau Jawa memiliki kegiatan ekonomi yang tinggi dan memiliki nilai kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto atau PDB. Menurut BPS, Pulau Jawa masih menjadi sentra perekonomian nasional. Hampir 60% kegiatan ekonomi berada di Pulau Jawa. Pulau Jawa yang menjadi tumpuan ekonomi bagi pemerintahan pun masih belum bisa terlepas dari isu ketimpangan. Konsentrasi ekonomi di Pulau Jawa terlihat kurang adil bagi daerah lain, dengan luas wilayah yang lebih kecil dibandingkan daerah lain, seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pulau Jawa ternyata menyokong lebih dari 50% kegiatan ekonomi. Hal tersebut dirasa kurang adil melihat Pulau Jawa tidak terlalu luas dibandingkan dengan pulau lainnya. Ketidakmerataan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa merupakan masalah kompleks yang telah berlangsung lama. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti yang pertama, pembangunan infrastruktur dan pusat ekonomi di Jawa. Pulau Jawa memiliki infrastruktur yang lebih maju, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, yang memudahkan akses dan transportasi. Kesenjangan infrastruktur ini menciptakan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, karena biaya transportasi dan logistik yang tinggi, serta akses terbatas terhadap teknologi dan informasi. Selain itu, pusat-pusat ekonomi utama seperti Jakarta dan Surabaya yang terletak di Jawa, sehingga menarik investasi dan lapangan kerja. Yang kedua, keterbatasan akses pasar. Wilayah luar Jawa seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar nasional dan internasional. Jarak geografis yang jauh, infrastruktur, transportasi yang terbatas, dan biaya logistik yang tinggi menjadi hambatan utama. Keterbatasan akses pasar ini menghambat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, karena produk-produk lokal sulit bersaing dengan produk dari Jawa yang memiliki akses pasar yang lebih mudah. Yang ketiga, kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan. Kualitas pendidikan dan kesehatan di luar Jawa umumnya lebih rendah dibandingkan dengan Jawa. Hal ini menyebabkan kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan produktif di luar Jawa. Selain itu, tingkat literasi dan angka partisipasi pendidikan di Jawa lebih tinggi, yang memberikan keuntungan kompetitif bagi penduduk Jawa dalam mencari pekerjaan dan peluang ekonomi di Jawa. Yang keempat, kurangnya investasi di sektor-sektor strategis. Investasi di luar Jawa cenderung terkonsentrasi di sektor-sektor tradisional seperti pertanian, sementara sektor-sektor modern seperti industri, manufaktur, dan teknologi masih tertinggal. Sebagai warga negara, saya memiliki beberapa solusi untuk mengatasi ketidakmerataan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Yang pertama, meningkatkan infrastruktur di luar Jawa. Pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur di luar Jawa, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, untuk mempermudah akses dan transportasi. Hal ini akan menarik investasi dan membuka peluang ekonomi baru di luar Jawa. Yang kedua, memperkuat akses pasar bagi produk-produk dari luar Jawa. Pemerintah perlu membantu para pengusaha di luar Jawa untuk mendapatkan akses ke pasar nasional dengan menyediakan jaringan distribusi dan logistik yang memadai. Hal ini akan meningkatkan daya saing produk-produk dari luar Jawa dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di luar Jawa. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di luar Jawa dengan membangun sekolah dan rumah sakit yang lebih baik serta menyediakan akses yang lebih mudah bagi masyarakat.
Selain itu, dalam bidang pendidikan, pemerintah dapat memberikan beasiswa dan insentif untuk menarik talenta di luar Jawa. Hal ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi di luar Jawa. Yang keempat, mendorong investasi di sektor-sektor strategis di luar Jawa. Pemerintah perlu memberikan insentif dan kemudahan bagi investor untuk menanamkan modal di sektor-sektor strategis di luar Jawa, seperti industri manufaktur, teknologi, dan pariwisata. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Yang kelima, pemberdayaan ekonomi lokal. Mendorong mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di luar Jawa melalui akses pembiayaan, pelatihan, dan pasar, serta membangun pusat-pusat industri dan perdagangan di luar Jawa untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, sehingga tercipta kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidakmerataan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh stakeholder. Solusi yang komprehensif dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Penting untuk diingat bahwa solusi ini membutuhkan waktu dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Dari pihak pemerintah, perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di luar Jawa, serta merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dari pihak swasta, perlu meningkatkan investasi di luar Jawa, terutama di sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Dari pihak masyarakat, perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membangun ekonomi yang merata dan mendukung program-program yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan kerjasama yang kuat dari semua pihak, kita dapat mengatasi masalah ketidakmerataan ekonomi dan menciptakan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.